Di matchday ke-15 pekan ini, FK Senika akan bertandang ke Mall Arena Stadium Kandang dari DAC 1904. FK Senika saat ini berada di peringkat 9 dari 12 tim yang berlaga di Liga Fortuna Slovakia dengan perolehan poin 14. Hasil dari 3 kali menang, 5 kali seri dan 6 kali kalah. Sementara DAC 1904 menempati posisi keempat. Kedua tim saat ini sedang berada dalam gejolak setelah sama-sama menuai hasil negatif di pertandingan mereka sebelumnya. Bahkan keadaan ini memaksa DAC 1904 harus memecat pelatih mereka Antal Nemeth, yang diganti oleh pelatih berdarah Portugal, João Janeiro. Jadi tampak jelas ada target tersendiri bagi kedua pelatih, di mana Schuster ingin menghentikan tren negatif yang dialami timnya. Sementara di pihak DAC 1904 sang pelatih anyar tentu ingin memulai debutnya dengan kemenangan mengingat mereka juga bermain di kandang sendiri. Sementara itu, jika menelan kekalahan lagi, bukan tidak mungkin Pavel Schuster pelatih FK Senika saat ini akan mengalami nasib yang sama seperti Nemeth yang bisa saja mengalami pemecatan jika anak asuhannya mengalami kekalahan lagi. Lalu siapakah yang berpeluang memenangkan laga ini? Sebelum kita membahas tentang ini, mari kita ulas terlebih dahulu rekor head-to-head kedua tim. Dari data yang ada seperti di tabel, tampak jelas bahwa rekor pertemuan kedua tim banyak dimenangkan oleh DAC 1904. Kita lihat dulu pertemuan kedua tim yang terakhir kali yaitu di pekan keempat musim kompetisi ini. Di pertandingan tersebut FK Senika bertindak sebagai tuan rumah. Pertandingan itu berakhir dengan hasil seri. Mari ulas sejenak pertandingan terakhir kedua tim. Dalam pertandingan itu, FK Senika yang dilatih oleh Pavel Schuster menggunakan formasi 4-2-3-1. Dari formasi ini nampak bahwa Schuster menerapkan skema dan taktik bermain yang lebih condong bertahan. Artinya ada 4 fullback bertahan sejajar yang ditunjang oleh 2 orang pemain gelandang bertahan. Kemudian ada 3 gelandang serang yang bisa bergerak dari tengah dan kedua sayap kiri dan kanan. Sementara 1 orang striker murni yang diperankan oleh Elvis Sukisa, pemain yang punya kecepatan dan insting mencetak gol. Artinya dengan skema ini Pavel Schuster lebih banyak mengandalkan serangan-serangan balik. Dengan target ketiga gelandang yang dimainkan sebelum diarahkan kepada Elvis Sukisa sebagai finisher. Dalam laga ini, jika ingin mencuri poin di kandang DAC 1904, maka sebaiknya pelatih FK Senika Pavel Schuster memainkan skema 4-4-2. Skema ini lebih efektif dimainkan. Adanya Halabrin sebagai gelandang di belakang kedua penyerang akan mampu memberi umpan-umpan terobosan. Kedua penyerang FK Senika yaitu Sukisa dan Niarkos dikenal memiliki kecepatan lari yang handal. Sedangkan memainkan Egy Maulana Fikri dan Orsula di posisi sayap kanan dan sayap kiri, sudah terbukti sering mampu menerobos pertahanan lawan dan memberi umpan-umpan ke tengah kotak penalti dari DAC 1904. Di kedua sisi kiri dan kanan pertahanan DAC adalah titik-titik lemah dari pertahanan mereka. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan. Terkadang pemain-pemain belakang DAC seringkali melakukan overlapping membantu penyerangan. Tentu ini bisa juga dimanfaatkan untuk mengcounter serangan balik dan menciptakan peluang-peluang yang bisa menjadi gol. Khusus untuk sektor pertahanan, Pavel Schuster tentu sudah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi di beberapa laga sebelumnya. Pertama, pemain-pemain belakang jangan hanya terpaku membentuk zona marking tapi harus lebih sigap melakukan man-to-man marking. Tidak memberikan ruang tembak kepada pemain DAC 1904 di kotak 16 yang bisa langsung mengancam gawang FK Senika. Yang kedua, penjaga gawang harus lebih siap mengantisipasi tembakan-tembakan setengah voli yang mengarah ke sudut atas gawangnya.
Ini adalah titik lemah di mana pemain-pemain lawan sering melakukan syuting dari luar kotak penalti yang berbuah gol. Dan jika hingga babak pertama berakhir terjadi kebuntuan, maka sangat layak dipertimbangkan untuk memasukkan Juraj Piroska, pemain senior yang bisa jadi penentu kemenangan FK Senika. Nah, itulah sedikit ulasan pertandingan antara DAC 1904 versus FK Senika. Dan kita berharap agar FK Senika mampu mengakhiri hasil negatif mereka.